Oke, ketemu lagi nih dengan kita nih media NCS TV Pak. Ya, Nah ini kegiatan Bapak hari ini apa nih Pak? Ada di Hotel Merkur sini. saya datang ke sini diundang oleh tim pilkada Partai Gerindra untuk acara asesmen bersama DPP dan DPW Gerindra Sumatera Barat. Jadi sekarang lagi membuat antrian. Ya, Nah ini tadi lagi sebelum Bapak masuk sudah ada berapa calon yang sudah dipanggil? saya sudah ada 3 orang calon. Saya ada adik, ada Jimmy, Kadis Kesehatan, ada Suatribur yang sudah masuk saja. Oh ya, Saya yang keempat kali. yang keempat ya. Jadi sekarang lagi menunggu panggilan Iya, di dalam Pak ya. yes. Oke Pak, nanti kami akan mengikuti panggilan Bapak di dalam. Oke, Terima kasih Pak. terima kasih. Ya. Saya hormati Bapak Ibu Asesmen di sini dari sebelah kanan Bapak Dr. Indra Syafri, Bapak Profesor Karlo, Bapak Bu Rasman Pur, dan juga Bapak Asesmen dan Ibu Dr. Sari Lenggokeni. Yang kami hormati juga Pak Defredi, terima kasih telah memenuhi undangan kami dalam rangka asesmen Partai Gerindra untuk melakukan elaborasi konsep pemikiran, gagasan, visi misi Bapak sebagai bakal calon Bupati Padang Pariaman. Insya Allah atas dasar itu kami sampaikan tata tertibnya, waktu maksimal 30 menit ke depan. 10 menit pertama kami berikan kepada Bapak untuk memaparkan secara singkat visi misi, gagasan maupun juga rencana program yang akan Bapak lakukan ya, bila mana menjadi Bupati Padang Pariaman nantinya. Terus kemudian kita kolaborasi dengan para asesmen untuk selanjutnya Bapak tanggapi. Baik, kita mulai dari sekarang. Waktu dan tempat kami persilakan di depan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan pertama sekali mengucapkan syukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, serta salawat pada besar Muhammad SAW sebagai junjungan umat muslim di dunia yang telah membawa umat dari alam jahiliyah pada alam terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tim panitia asesmen Partai Gerindra, tanpa saya sebutkan nama satu persatu, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan datang ke acara ini mengikuti asesmen sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah saya bisa hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya John Kennedy Martin, lahir di Pariaman, tepatnya di Tujuhkoto, Sungai Sake. Saya di KTP domisili saya di Padang Pariaman, tetapi usaha saya di Jakarta. Jadi saya bolak-balik Padang Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kemauan saya untuk maju pada pilkada Padang Pariaman ini ada didasari oleh 3 hal. Yang pertama, saya memang sudah lama ikut berpolitik, ikut dengan partai politik, mungkin sejak usia saya 20 tahun sampai sekarang. Tapi alhamdulillah saya belum pernah jadi anggota DPR. Kemudian saya merantau Jakarta dan masih bolak-balik, tetapi saya mengakui bahwa berpolitik itu, membangun negara itu, membangun negeri itu tidak harus menjadi anggota DPR dan juga tidak harus di kepala daerah. Tetapi yang paling penting, ending dari seorang politisi itu barangkali pendapat saya, pertama jadi anggota DPR, yang kedua jadi kepala daerah. Jadi sekarang saya coba maju di kepala daerah untuk Padang Pariaman. Bila saya perhatikan secara kasat mata, saya mungkin calon
kepala daerah yang mendaftar di negara dari orang biasa. Suatu Timur beliau bupati, Aden kolonel, Sapingudin kepala dinas, dan lain-lain. Saya orang biasa, tidak pernah di pejabat negara, tapi pernah menjadi kepala desa. Itu zaman Bupati Asmali. Mungkin Pak Ibu Catri pernah ingat saya waktu jadi AMPI dulu di KNP, barangkali zaman-zaman Pak Isto Bonanda. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya maju sebagai bupati ini mencoba membuat visi dan misi. Yang pertama, visi dan misi saya itu membangun pemerintahan, membangun Kabupaten Pademangan dengan melibatkan teknologi. Artinya, beberapa hal yang saya perhatikan belum tercover oleh teknologi di Pademangan ini. Contohnya sampah belum tercover. Kemudian pembinaan usaha kecil dengan teknologi masih belum tercover. Kemudian saya lihat bagaimana meningkatkan integritas pemerintahan negara, dan saya perhatikan ada beberapa negara pemekaran itu yang belum punya kantor, masih mengontrak. Itu saya perhatikan belum tercover oleh pemerintah kabupaten. Kemudian lagi yang cukup menggelitik saya lihat, Padang Pariaman sampai saat ini masih belum bisa melayani publik dari sisi air bersih. Karena saya pernah menjadi pengawas air bersih di Padang Pariaman, PDAM, sehingga saya perhatikan terus-menerus, itu saya kontrol, saya lihat. Setelah saya mundur pun saya pun masih melihat itu. Alhamdulillah, ketika saya jadi pengawas PAM Padang Pariaman itu, saya berhasil menjadi ketua pengawas PAM Indonesia waktu itu. Jadi saya lah orang biasa waktu itu yang bisa menjadi ketua pengawas PAM Indonesia di Jakarta. Selama 5 tahun saya membantu Padang Pariaman untuk bisa mandiri PAM, tetapi tidak juga bisa mandiri. Saya tidak tahu kenapa, tapi yang pasti mungkin manajemen PDAM yang harus diperbaiki untuk peran PAM ini. Yang kedua, saya perhatikan bagaimana pemerintah Pademangan belum bisa meningkatkan kemampuan BUMNA, badan usaha di negara. Karena seperti kata dalam undang-undang desa itu jelas-jelas BUMNA itu adalah salah satu badan usaha yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung di bawah pemerintah negara. Saya perhatikan masih belum tercover secara baik. Barangkali ini sebuah motivasi saya. Kenapa? Karena saya selama 3 tahun membantu Kementerian Desa menjadi narasumber kewirausahaan. Jadi saya coba keliling-keliling dengan Kemendes waktu itu, sampai-sampai saya menjadi pelatih pembuat PCO, dan sampai-sampai saya bersama Kemendes itu membawa Kus-Plus keliling Indonesia untuk mempromosikan VCO. Terakhir saya di Pangeran Hotel dengan Kus-Plus. Jadi sampai-sampai saya menciptakan lagu VCO itu, dan lagu Kelapa itu saya menciptakannya. Jadi saya perhatikan pelatihan wirausaha ini harus mengcover BUMNA, karena BUMNA saya perhatikan masih jalan di tempat. Masih belum ada BUMNA yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Padang Pariaman. Itu yang saya lihat. Berikutnya yang saya perhatikan, saya mohon maaf sebelumnya karena saya melihat ada ketimpangan pembangunan saya lihat. Mohon maaf, saya termotivasi, saya lahir di Jogoto. Selama 50 tahun, Tujuh Koto tidak pernah memiliki seorang bupati. Hanya 50 tahun yang lalu, yaitu Muhammad Nur. Ketika itulah jalan dibuka di Tujuh Koto. Setelah 50 tahun sampai sekarang, tidak ada lagi. Saya lihat ketimpangan terlihat jelas. Jadi masyarakat Tujuh Koto bilang kepada saya, orang Tujuh Koto banyak yang kaya, banyak yang punya duit,
tapi tidak punya nilai nyali untuk bertarung jadi kepala daerah. Saya maju. Otomatis 45.000 masyarakat Jogoto menginginkan saya untuk jadi bupati, khusus Jogoto dulu. Inilah motif saya. Karena Pak Ibu sekalian, saya perhatikan kalau orang datang ke kampung saya, orang tanya, kampungnya di mana Pak? Saya bilang itu Jogoto. Oh, yang jalan gelombang-gelombang teh. Kalau gelombang-gelombang itu pasti di mana. Sampai kini belum diperbaiki saya. Jadi ketimpangan ini membuat saya terlepas itu maju. Jadi masyarakat di Jogoto yang notabene ada di 24 negara itu dengan DPT hampir 25.000 itu menginginkan saya di Bupati Palembang sehingga bisa membaktikan diri khusus untuk Jogoto umumnya pada Palembang. Bapak Ibu sekalian, saya sadar secara kasat mata pasti saya Bupati paling kere yang maju malam hari ini. Kenapa? Ada DPR RI, ada kolonel aktif, ada bupati, ada kadis. Saya orang biasa. Tapi saya mengatakan bahwa semangat tempur saya melebihi dari mereka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kembali ke tempat Bapak John Kennedy Martin. Selanjutnya kita serahkan kepada asesmen. Gantian. Iya. Pak John, katakan awal katakan semua itu masih. Jadi Pak John menyatakan orang biasa, tapi cintaku luar biasa. Itu lagunya sebenarnya. Ya. Membangun Pariaman, pertanyaan pertama ya. Membangun Pariaman dengan Teknologi. teknologi tinggi atau appropriate atau Menyesuaikan. tepat guna. Tepat guna. Itu dia lihat. Ya. Itu. Yang kedua, berbasis potensi daerah dan produk unggulan. Iya. Jangan lihat apa potensi daerah, Jadi contohnya apa produk unggulan. Ya. Pas salah lawa saya. Iya. Atau kebalok-balok lawa saya. Betul. Itu Jadi fungsinya. Oke, siap. Saya melihat produk unggulan yang paling Teknologinya dominan. dulu, teknologinya. Soal teknologi, kebetulan saya sekarang pelaku usaha bisnis online. Mohon maaf, bukan saya tidak cinta tanah air, tapi saya datangkan barang dari luar negeri, terus saya jual dengan online. Sekarang perusahaan saya berada itu. Maksud saya, teknologi ini akan kita pakai untuk UMKM. Bergabung dengan perusahaan saya, kita latih mereka itu agar memarket barang-barangnya menggunakan teknologi online. Itu soal perdagangan. Kemudian dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, itu saya perhatikan, saya pernah mengusulkan gitu supaya Bumnak ini dilatih menggunakan marketing teknologi online. Saya gratiskan pelatihan, tapi mohon maaf tidak digunakan, mungkin tidak ada atau tidak ada SDOI gimana. Jadi saya berpikir teknologi online ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran produk unggulan. Produk unggulan itu adalah kelapa dan turunannya yang pertama. Karena pada Pariaman, menurut Anas Malik dulu, kalau kita turun di pesawat, kita lihat kelapa. Jadi kelapa lah tanaman yang paling dominan pada Pariaman. Nah, menurut saya kelapa ini bisa menghasilkan bermacam produk unggulan, terutama minyak kelapa, batangnya juga bisa, batoknya juga bisa, sabutnya apalagi. Dan saya pun adalah salah seorang pelatih VCO di Padang Pariaman, dan sudah banyak kelompok yang saya latih. Saya yang membeli barangnya, saya pasarkan. Sekarang saya online kan, ternyata bisa terima oleh masyarakat. Inilah produk unggulan Padang Pariaman, salah satunya yang saya lihat, yaitu kelapa dan turunannya. Jadi itu kalau ini saya kerjakan, otomatis mulai dari revitalisasi tanaman kelapa sampai ke pengolahan dan marketing. Demikian. Silakan. Saya Carlo, Pak. Selamat Bapak mau mengabdi, walaupun rasanya
agak telat ya. Dan karena pengabdian itu kan sepanjang aja. Saya melihat Padang Pariaman ini Pak, terutama bagi Pantai Barat, selain dari ada ancaman gempa dan tsunami, ancaman yang sudah nyata dan ada saat ini adalah tambah udang. Persoalannya banyak. Tadi salah satu Pak Bupati juga menyampaikan itu kawasan ekonomi khusus, ada perintah. Apakah kita biarkan demikian kondisi yang ada ini? Bapak sebagai calon bupati tentu harus berpikir, kalau dibiarkan itu bukan hanya Padang Pariaman yang terkena, tapi karena itu laut bergerak ke utara dan selatan, itu akan menyebar kemana-mana. Bagaimana sudah terjadi Pak? Dari segi bisnis mungkin ada yang untung, bisa juga buntung. Tapi dari segi lingkungan, ya Bapak menjadi calon bupati, bagaimana komen Bapak? Kalau itu menjadi persoalan, kira-kira solusinya seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Karlo. Persoalan tambah udang memang saya perhatikan Pak Bermar ada, tetapi secara ketentuan yang berlaku, karena saya belum pernah menjabat, otomatis saya tidak mengerti itu. Tapi kalau saya baca ketentuan dalam undang-undang, memang itu kawasan khusus. Tetapi kalau saya jadi bupati, tentu mohon maaf, pasti tambak udang itu berada di situ, pasti memiliki beberapa kepentingan. Jadi kepentingan yang terjadi memang dari sisi bisnis itu menguntungkan, tapi dari sisi lingkungan ada perusahaan lingkungan. Nah, kalau saya jadi bupati, memang beberapa LSM pernah mengajak saya diskusi masalah itu. Saya katakan kita hanya bisa sebatas diskusi, belum bisa mengeksekusi karena kita tidak berkuasa. Tetapi kalau kita berkuasa, kita akan bisa bikin pertimbangan baru. Kita bikinlah sebuah kajian-kajian tertentu, mana yang besar mudarat dan manfaatnya. Ya kalau besar manfaat ya diteruskan, tapi kalau besar mudarat kita pertimbangkan. Barangkali demikian sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya Berasman Pak. Ini nampak sekali Bapak itu praktisi lapangan gitu ya. Tidak ada analisa-analisa teknik. Pokoknya kayaknya begini gitu ya. Terima kasih. Saya dari dunia pendidikan Pak. Dunia pendidikan. Tadi memang belum nampak konsep pandangan Bapak bagaimana mau benahi dunia pendidikan. Tapi kalau orang birokrat biasanya ada 3 top itu Pak. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu yang keluar biasanya. Tapi saya tengok dari sisi lain Bapak masuk dari apa yang ada di lapangan. Oke, saya setuju itu Pak. Sebagai masyarakat yang mengamati Padang Pariaman, dan itu dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak pasti melihat sekolah, SD, SMP, ya, SD, SMP. Dan kurang nampak Pak ini. Tentu ikut mau sekolah. Karena pendidikan itu adalah kebijakan kita untuk menyusun masa depan anak-anak kita. Ya, kita yang seperti ini karena pendidikan sekian puluh tahun yang lalu kan. Kalau seperti ini mengelola pendidikan Padang Pariaman, apa nanti kok menurut apa anak kurang kini. Dari Pak John, dan saya harus coba kalau kini dia jadi bupati buat dia itu maaf sangat banyak. Baik, terima kasih Pak. Memang tidak sengaja saya singgung soal pendidikan karena saya mengacu pada pengalaman saya. Kalau saya perhatikan pendidikan di Padang Pariaman masih biasa saja. Tidak ada berlebihan. Ambo sebelum masuk melamar ke Partai Gerindra, memang Ambo beli kampung Pak. Ambo cari rumah sekolah dan segala macam, mau bayi. Ambo catat ada sampai temuan bonus pendidikan. Yang pertama, sekolahnya ada, muridnya tidak ada. Yang kedua, sekolahnya ada, gurunya ada, murid seketik, sehingga tidak layak kan. Yang ketiga, rumah sekolah kok jauh di bawah situ kan, jadi lah banyak jauh tidak ada semua, tidak ada boleh kan memperhatikannya. Itu dari sisi bangunan fisik gitu kan. Kemudian kalau ambil saja dari sisi pembinaan murid-murid sekolah,
Ambo tetap pikir ambo model apa? Kenapa selalu terjadi orang yang pintar secara akademik, inyo juara 1, dia penghargaan, tapi tidak bisa sekolah. Mungkin dengan berbagai alasan, bisa ekonomi tidak mampu, atau tidak punya orang tua, atau segala macam. Jadi Iko Ambo Cahaya perlu sebuah penanganan dari pemerintah daerah. Apakah melalui dana-dana lain? Mungkin. Sehingga menurut Ambo, kalau Ambo jadi bupati, Ambo akan buat klasifikasi nanti. Mana anak yang ber-IQ sekian kateh kau nama orang itu, dan sekian ke bawah nama orang itu. Sebab mungkin Pak, Ambo bukan ahli pendidikan, tapi Ambo cari gitu. Ambo memperhatikan anak-anak yang dahulu batu-batu di bakar kare, membantu orang tua, baik ke surau, segala macam, sukses demikian Pak Ambo. Tapi anak-anak yang cuma dari hadiah, di manjo-manjoan, tidak marah Pak Ambo sukses. Artinya apa? Mungkin awak perlu mengembalikan cara lama Pak Ambo. Contoh apa? Ambo pernah mencoba di kampung, Ambo yang mau kantor Pak. Pulang kampung cuma yang subuh, tidak ada anak negara. Orang tua 3 orang, imam seorang, madu. Ambo coba berspekulasi di pikiran gue, oke saya nggak imam tuh, Pak Imam. Besok Ambo siapkan pitih 5.000 per orang anak murid. Siapa nanti bawa ke surau sembahyang? Gimana Pak? Ya, barang kata apa? Barang nanti bawa. Kalau anak SD, SMP kuliahnya, tuh anak rami orang di bawah. Sehingga surau itu banyak. Jadi ini lah tahu. Sudah tuh buat dia tidak waduh. Jadi mau perhatikan memang ala dan salah. Sehingga ketika mau pulang, mau buat acara model itu. Anak dua mau tidak ada. Tapi dipikir dan mau jalan keluar untuk memulai pendidikan lo kan di usia ini. Ambo cuma berpikiran mungkin awak harus meniru cara-cara lain. Meningkatkan kesejahteraan orang tua murid sehingga dia bisa menyekolah anaknya. Ambo mencoba memakai teknologi. Bapak Ibu, Ambo mungkin perlu beritahu kenapa Ambo berani seperti itu. Ambo Pak pemain cryptocurrency. Jadi Ambo berkawan dengan orang-orang yang punya uang yang disimpan di blockchain. Jadi justru Ambo maju jadi bupati, beliau bilang Ambo, Pak John, kalau jadi bupati pakai kripto ini untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kecewa Pak, Ambo jujur masyarakat Pak. Baik untuk ekonomi kerakyatan maupun untuk bisnis yang UMKM. Jadi di situ Ambo mau berpikir dan Ambo sebagai pelaku juga. Ambo lihat, cuma sayangnya orang-orang Padang Priaman, mohon maaf Pak, banyak yang karena investasi bodong. Itu Pak ketahui kawan Ambo di Padang Priaman yang karena itu yang malah Ambo langsung Pak 270 kurangnya. Ambo kecean kalau main di kripto dan forex itu tidak bisa seperti itu. Kuasai ilmunya, kecean Ambo ke beliau. Nah, menurut Ambo salah satu contoh pedagang di TikTok dan Lazada segala macam itu ternyata dia memakai itu Pak, uang itu dari situ. Nah kembali ke pendidikan, Ambo melihat satu hal mungkin bagi apa-apa tidak begitu tertarik. Kalau Ambo jadi bupati yang berpikiran bagaimana mengurangi anak-anak main HP. Sebab setiap hari yang memperhatikan Pak berkunjung-kunjung tuh HP kok betul-betul sudah mendominasi dan kok pikirannya dan mungkin matanya kan mungkin bisa dikurangi. Salah satunya mungkin Ambo akan masakkan permainan catur di sekolah Pak. Sudah berpikir yang catur, mungkin itu salah satu.
Jadi barangkali demikian jawaban bos sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena waktu juga mungkin Pak John. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih pemaparannya, termasuk juga dari asesmen juga karena waktu juga yang terbatas. Kami mohon maaf. Insya Allah ini akan menjadi catatan dan referensi bagi Partai Gerindra ke depannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Gagasan ekonomi tadi itu Oke. Iya. Bisa. Jadi saya nih. relasi antara kripto ekonomi kepada ekonomi masyarakat. Bisa aja lah. Khususnya partai gimana? Oh, ada segala. Misalnya boleh Pak, Ambo bisa jual sekian berapa? Misalnya harganya berapa? Ambo bisa jual berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kita berada di Hotel Merkur ya di Padang. Dan sekarang kita dengan Bapak Epinedi sebagai Ketua Gerindra Padang Pariaman dalam kegiatan asesmen Pak ya untuk balon ya bakal calon bupati. Nah ini Pak, dari pagi tadi sampai sekarang kegiatannya siapa aja yang sudah datang dan selesai ya? Di Padang Pariaman itu calon yang mendaftar, calon cakada Padang Pariaman itu ada 7 ya kan. Sudah datang itu John Kennedy Martin, Suatu Ibu, Pineldi, Adrian Ade, Hendrawan, sudah datang 6 orang. Tinggal satu nanti John Kennedy Ajis jam 8 malam. Ada satu yang Ya, jam 8 nanti. sampai saat ini acaranya selain dari Padang Pariaman banyak juga yang lain. Oh, banyak se Sumatera Barat. Jadi ada seluruh kabupaten Sumatera Barat itu diundang di sini dengan melaksanakan asesmen. Asesmen itu yang menguji, tim penguji itu semuanya pakar-pakar. Ada pakar ekonomi, pakar hukum, pakar hukum tata negara, pakar UMKM, semua dari independen, bukan dari Gerindra. Sehingga nanti calon cakada dari Partai Gerindra betul-betul mumpuni dan mantap sekali. Berarti dari yang di asesmen banyak ya, dari akademik, dari banyak ya. Boleh disebut asesmennya siapa aja orang-orang? Kenapa? Asesmen yang mengasesmen siapa aja profesional yang Ada beberapa orang, 10 orang tadi. 10 orang ada dari UNAM, dari UMP, dari profesional, dari DPR di Sumatera Barat, lengkap semua. Sehingga nanti kita tujuan asesmen ini kita akan menghasilkan seorang tokoh, seorang calon bupati yang betul-betul bisa mengayomi Padang Pariaman, bisa membawa Padang Pariaman ke depan lebih sejahtera lagi. artinya Gerindra memang benar-benar menguji ya. Iya, menguji kompetensi calon yang layak untuk direpresentasikan gitu ya. Iya. Oke, Pak Epinedi, terima kasih atas informasinya. Semoga Gerindra jalan lancar terus kegiatannya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.